Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Hari Senin, semoga kita semuanya tetap semangat dalam belajar dan tentunya kita sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Bu Marta akan menjelaskan tentang tema 6, subtema 1 untuk muatan bahasa Indonesia. Dan sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini, disiapkan dulu ya alat tulis dan buku LKS kalian. Dan kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, hari ini kita akan berlatih membuat kesimpulan dalam teks eksplanasi. Di penjelasan sebelumnya, Bu Marta sudah menyampaikan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah dibuat setelah kita membuat ringkasan ya. Dan anak-anak juga harus melakukan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan. Yang pertama apa? Ayo, kemarin sudah kita bahas bersama. Pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dalam bacaan. Jadi, informasi pentingnya itu setiap paragraf ya dicatat atau mencari kata kuncinya. Sedangkan yang ketiga adalah mengubah informasi penting tersebut menjadi sebuah kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Nah, di sini Bu Marta sudah menyiapkan teks ya, teks eksplanasi yang akan kita tentukan kesimpulan tiap-tiap paragrafnya, kita akan menentukan kata kuncinya. Nah, ini Bu Marta ambil dari LKS kalian halaman 13. Nah, di sini anak-anak ya, ada berapa paragraf? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tentukan kata kunci setiap paragraf. Nah, pada bacaan yang pertama, pada dasarnya sifat interaksi manusia dan lingkungan alam adalah timbal balik. Manusia sangat membutuhkan alam dan segala sumber daya alam yang ada di dalamnya untuk bertahan hidup. Sebaliknya, alam menuntut manusia untuk melestarikannya. Nah, di paragraf pertama ini anak-anak, kata kuncinya adalah kata apa ini dalam paragraf pertama, yaitu adalah timbal balik. Jadi ini adalah kata kunci. Sedangkan di paragraf yang kedua, lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Lingkungan alam terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan segala benda hidup yang ada di lingkungan. Adapun komponen abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Nah, di sini ada kata kuncinya ya. Jadi di paragraf yang kedua ini adalah kata kuncinya ada lingkungan alam ya. Nah, ini ada kata kunci. Kita kotai ya di sini. Yang kata kunci di paragraf yang kedua itu ada komponen biotik dan abiotik. Ini termasuk kata kunci ya, kata-kata penting ya yang ada dalam sebuah paragraf. Di paragraf yang ketiga, dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik atau sebaliknya. Bahkan antar komponen lingkungan biotik dan antar komponen abiotik juga terjadi saling keterkaitan. Contoh interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah ya. Nah, di paragraf yang ketiga ini kita mempunyai atau kata kuncinya adalah di sini ada interaksi ya. Jadi interaksi. Di sini ada interaksi antara abiotik dan biotik. Paragraf yang keempat, interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, interaksi yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah interaksi yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitar. Interaksi yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam, contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca, menghindari tempat yang rawan terjadi bencana. Nah, ini ya. Untuk paragraf ini kata kuncinya di sini adalah ada interaksi antara manusia dan lingkungan alam. Ini ya. Jadi kita tandai untuk kata kuncinya. Nah, di paragraf berikutnya
Manusia juga dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini adalah kata kuncinya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di paragraf yang terakhir, namun demikian, sampai saat ini manusia belum mampu memperkirakan kapan tsunami akan terjadi, jam berapa gunung akan meletus. Manusia juga tidak mampu menghentikan gempa bumi, menghentikan tanah longsor, dan lain-lain. Dalam hal ini, manusia cenderung berupaya menyesuaikan diri. Sebagai contohnya, penduduk yang tinggal di daerah gempa mengembangkan teknologi rumah atau bangunan yang tahan akan gempa. Ini ya, bacaan teks eksplanasi untuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Tadi di paragraf yang terakhir itu kata kuncinya adalah ini ya, menyesuaikan diri. Nah, berupaya menyesuaikan diri. Kalau sudah menemukan kata kuncinya, kita akan menuliskan gagasan pokok setiap paragrafnya. Ada apa saja kata kunci? Untuk paragraf yang pertama, kata kuncinya tadi adalah timbal balik. Kemudian di kata kunci yang kedua adalah ada lingkungan alam. Sedangkan di kata kunci yang ketiga atau di paragraf yang ketiga adalah di yang kedua tadi ada lingkungan alam, biotik dan abiotik ya. Sedangkan di kata kunci paragraf yang ketiga ada interaksi. Di paragraf yang keempat adalah interaksi manusia dengan alam ya. Interaksi manusia dengan alam. Paragraf yang kelima yaitu ada kata kuncinya iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di paragraf terakhir kata kuncinya adalah menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri. Ini nanti dicatat ya nak ya, pembahasan LKS halaman 13 untuk menentukan kata kunci. Nah, kalau sudah menemukan kata kunci itu jawaban di nomor 1. Nomor 2 itu adalah kita menuliskan gagasan pokok setiap paragrafnya. Nah, kita bahas lagi gagasan pokok tiap paragrafnya. Di paragraf yang pertama, gagasan pokoknya apa ya kira-kira? Manusia sangat membutuhkan alam dengan segala sumber daya yang ada di dalamnya untuk bertahan hidup. Kemudian di paragraf yang kedua adalah lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Gagasan pokok yang ketiga atau di paragraf yang ketiga, dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik atau sebaliknya. Nah, kemudian di paragraf berikutnya, interaksi antar manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2. Ini ya. Dan lanjut di paragraf berikutnya adalah gagasan pokoknya, manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, paragraf berikutnya di paragraf terakhir gagasannya adalah manusia cenderung berupaya menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan alam. Ini ya anak-anak ya, jadi dicatat untuk gagasan pokok ini adalah jawaban LKS kalian di halaman 13. Nah, kalau sudah menentukan gagasan pokok di nomor 3 itu, anak-anak disuruh buatlah 3 pertanyaan berdasarkan teks di atas. Kalau 3 pertanyaan berarti membuat pertanyaan yang jawabannya ada di sini. Contoh ya, di sini bisa saja misalnya pertanyaan yang pertama. Contoh unsur biotik. Nah, ini contoh ya anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa membuat pertanyaan
pertanyaan lagi yang sesuai, jawabannya sesuai dalam teks tersebut. Nah, di soal yang terakhir adalah anak-anak disuruh membuat kesimpulan dari teks dengan bahasamu sendiri. Nah, kesimpulan dari teks dengan bahasamu sendiri tadi ini, informasi-informasi penting ini kalian tulis lagi ya, yang di garis kuning sama Bu Marta ini kalian tulis kembali dengan bahasanya anak-anak sendiri. Yang penting poinnya adalah intinya adalah dari gagasan pokok ini tadi. Contoh ya, manusia sangat membutuhkan alam dan sumber daya yang ada di dalamnya untuk bertahan hidup. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Nah, di lingkungan alam ini terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Jadi, kesimpulan ini bisa kalian tulis ya dengan bahasa kalian yang digaris warna kuning oleh Bu Marta. Ini anak-anak ya, untuk penjelasan mengenai kesimpulan dari teks eksplanasi LKS halaman 13. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan kali ini, dan tugas kalian adalah mencatat kembali jawaban atau menulis kembali jawaban di buku lembaran kalian ya, di kertas lembaran nanti ditempel jawaban dari halaman 13, muatan bahasa Indonesia halaman 13. Selamat mengerjakan. Apabila ada yang belum paham, anak-anak bisa langsung japri Bu Marta. Selamat mengerjakan dan harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Pakai masker dan rajin cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.